Pemirsa, hari ini ada kabar yang mengejutkan setelah 5 jam Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar selesai menjalani pemeriksaan di KPK. Ya, usai diperiksa pemirsa, Muhaimin memberikan keterangan kepada awak media dan dalam keterangannya kepada awak media, Muhaimin menyebutkan telah menjelaskan kepada penyidik semua hal yang ia ketahui terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker pada tahun 2012 lalu. Caimin juga mengapresiasi kinerja KPK dalam memberantas praktik korupsi. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Langsung kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Vena Kintan yang saat ini berada di gedung KPK terkait pemeriksaan Muhaimin Iskandar yang sudah selesai. Ya, silakan Vena Kintan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Andro, Tisa dan juga pemirsa. Kurang lebih hampir 3 jam yang lalu, yakni tepatnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Muhaimin Iskandar atau Caimin ini keluar dari gedung KPK setelah kurang lebih sekitar 5 jam menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi pada tahun 2012 lalu. Di mana Caimin tadi juga sempat menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Salah satunya adalah mengucapkan terima kasih kepada tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena dengan dipanggil dirinya sebagai saksi hari ini adalah untuk kemudian membantu memecahkan masalah korupsi, khususnya yang juga menjerat mantan dirjen dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012. Dan selain itu juga Caimin tadi tidak menyampaikan beberapa hal lagi kepada rekan-rekan media, dan sampai dengan saat ini belum ada keterangan yang disampaikan oleh tim penyidik KPK berkaitan dengan pemeriksaan selama 5 jam yang dijalani oleh Caimin hari ini. Tapi sebelumnya memang Caimin ini sempat dipanggil pada hari Selasa lalu pada tanggal 4 September, namun Caimin ini berhalangan hadir karena memang ada agenda di luar kota, yakni untuk hadir dalam acara MTQ, sehingga pada hari Selasa 4 September lalu tidak bisa memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dijadwalkanlah pada hari ini. Selain itu juga sebelumnya memang tim penyidik KPK telah mengirimkan surat pada tanggal 31 Agustus, yakni 2 hari sebelum Caimin dideklarasikan sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Sampai saat ini pihak Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni terdiri dari 2 ASN dan juga 1 orang swasta. Dan 3 orang tersangka ini antara lain adalah Karunia, Direktur PT Adi Inti Mandiri, kemudian juga ada Reina Usman yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali, dan yang terakhir ini adalah Inyoman Darmanta, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan dari Kemenaker. Dan pihak KPK sebelumnya juga mengatakan pemeriksaan dari Caimin ini memang dibutuhkan untuk kemudian mendalami kasus dugaan korupsi ini dan juga bisa mendalami peran-peran dari 3 orang tersangka yang memang sebelumnya sudah ditetapkan oleh tim penyidik KPK. Ya, Caimin ini memang pada tahun 2012, khususnya periode 2009 sampai 2014 ini menjabat sebagai menteri dalam Kementerian Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi, sehingga keterangan dari Caimin memang ini sangat diperlukan oleh tim penyidik untuk kemudian bisa mendalami kasus dugaan korupsi, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia tahun 2012. Sementara demikian, Andro, Tisa, laporan dari gedung KPK kami kembalikan kepada Anda di studio. Vena Kintan mengabarkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih.